membuatnya dengan hati-hati, dengan benar, dengan tulus, itu mungkin akan menghasilkan karya atau hasil yang luar biasa. Teman-teman bisa coba. Dalu-dalu ngunjuk toyo pedang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan untuk setiap usaha dan pekerjaannya, dan dimudahkan untuk segala urusan-urusannya. Amin, Allahumma amin. Di segmen kali ini teman-teman, sedikit pembahasan tentang warung sembako, pembahasan tentang perencanaan apa saja sih yang harus kita siapkan sebelum kita itu membuka toko sembako. Jadi beberapa waktu yang lalu ya teman-teman ya, ada dari salah satu penonton video saya, beliau berkomentar, beliau memberikan usul, kalau nggak salah untuk namanya Happy Walking. Teman-teman bisa cek dan lihat sendiri di sebelah kiri saya. 1, 2, 3. Iya, Kak Happy Walking kalau nggak salah untuk namanya ya. Jadi beliau itu memberikan usul, semangat terus Mas Ari, usul dong bikin video tentang perencanaan membuka kios warung sembako. Untuk persiapannya itu apa saja yang harus disiapkan, dan untuk modalnya kira-kira berapa. Jadi untuk komentarnya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, dan sedikit memberikan support juga kepada saya, kepada Ari Sembako. Semangat terus Mas Ari ya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih ke Kak Happy Walking dan seluruh teman-teman semua yang menyaksikan video ini dan mensupport channel ini. Jadi kalau saya itu ada yang bertanya, sedikit sharing mengenai warung sembako, tanya-tanya jawab, itu saya seneng ya teman-teman ya. Jadi bisa sedikit membagikan pengalaman yang saya alami dan yang saya jalani di sini, itu sedikit bisa saya bagikan untuk teman-teman semua ya. Tak sambil benteran rumien ya teman-teman ya. Jadi air putih itu sangat bagus untuk kesehatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini tentunya menurut yang saya alami di sini, yang saya jalani di sini ya teman-teman ya, pengalaman pribadi saya. Jadi untuk perencanaan warung sembako itu yang harus disiapkan ya Kak Happy Walking dan untuk teman-teman semua ya. Yang pertama adalah sedikit-sedikit kita itu harus mengetahui suluk-buluk warung sembako itu seperti apa, cara belanjanya bagaimana, cara menjual barang kita ke konsumen kita itu seperti apa, cara mengambil keuntungannya seperti apa, pengelolaan keuangannya seperti apa, dan tempat belanjanya di mana. Kita itu harus sedikit-sedikit mengetahui itu semua ya teman-teman ya, sebelum kita itu membuka usaha toko sembako. Ini menurut saya pribadi ya teman-teman ya. Karena kalau kita sudah sedikit-sedikit mengetahui suluk-buluk warung sembako, sudah, kalau syukur-syukur ya sudah bisa menguasai warung sembako. Jadi kita itu sudah punya pegangan, sudah punya sedikit bekal lah. Jadi ketika kita menghadapi konsumen kita, menghadapi pelanggan kita yang modelnya si A seperti ini, modelnya si B seperti ini, kita sudah ada bekal ya teman-teman ya. Jadi ora kaget coro jawane seperti itu.
Itu untuk langkah yang pertama. Dan untuk langkah yang kedua, itu tentunya tempat. Tempat itu sangat penting ya teman-teman ya. Tempat. Apalagi kalau untuk teman-teman, mana mungkin ya, untuk teman-teman semua yang mungkin sudah berkeluarga nih ya, mohon maaf sebelumnya, sudah berkeluarga dan mungkin pihak kepala keluarganya bekerja kantoran, apa bekerja pabrik, apa bekerja dan lain sebagainya, mendapatkan gaji bulanan, untuk pemasukannya bulanan. Itu teman-teman, kalau itu otomatis kan sudah mempunyai kontrakan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau berwirausaha, kalau sudah ada tempatnya seperti itu lebih mudah teman-teman. Jadi mengurangi besarnya modal yang kita harus keluarkan, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau teman-teman belum berkeluarga dan belum mempunyai tempat, jadi saya sarankan yang kedua adalah tempat. Kalau bisa mencari tempat yang strategis, kalau bisa mencari tempat yang padat penduduk ya, di pinggir jalan. Nah kalau bisa, pokoknya usahakan tempat itu yang strategis ya teman-teman ya. Karena tempat yang strategis itu mempengaruhi akan pendapatan warung sembako. Nah, jadi kalau di pinggir jalan, wah kan ada orang lewat, apa Gojek, apa Grab, apa orang mau berangkat bekerja lewat, mampir dulu beli rokok, beli minuman, beli cemilan, pulang dari kerja beli beras, beli telur buat keluarganya. Itu yang saya maksud untuk tempat yang strategis, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi bisa meningkatkan warung kita itu, harapannya ada sedikit kemajuannya. Karena tempat itu juga mempengaruhi akan daya beli dari pelanggan, daya beli dari konsumen, itu sungguh mempengaruhi banget lah untuk pendapatan kita ya teman-teman ya. Jadi kalau tempat yang strategis, tempat yang bagus, tempat yang padat, itu tentunya sangat mempengaruhi banget untuk perencanaan buka usaha warung sembako. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga teman-teman, dan yang ketiga adalah modal. Nah, modal itu sangat penting ya teman-teman ya. Kalau kita sudah bisa menguasai warung sembako, sudah pinter cara ngelolani kayak gini, cara belanjanya di sana, di sini, di situ. Tapi kalau kita nggak punya uang, ya kita belanja di agennya kan tentunya menggunakan uang ya teman-teman ya. Nggak mungkin kita baru kenal ke agen langsung tiba-tiba saya ngambil dulu dong, saya mau buka warungnya. Tentunya nggak mungkin lah, pasti nggak dikasih, karena kan kita belum kenal ya teman-teman ya. Terkecuali kalau sudah langganan puluhan tahun, itu ada harapan kita dikasih untuk modal buka usaha warung sembako. Jadi untuk yang ketiga itu adalah modal, mengenahi modal teman-teman. Dan mengenahi modal teman-teman, itu besar kecilnya modal kalau menurut saya ya, itu tergantung tempat kita, kontrakan kita itu nominalnya berapa. Kalau seumpamanya kita mendapatkan lokasi, mendapatkan tempat yang sistem pembayarannya bulanan, itu tentunya modal kita bisa setting sendiri teman-teman. Mohon maaf ini sebelumnya, kalau kita dapat kontrakan bulanan, kita pikir kotor ya teman-teman, satu bulannya itu 1 juta, itu mungkin ya belum beserta listrik ya teman-teman ya. Listriknya hitung saja 300, jadi 1.300.000 itu sudah beserta listrik ya. Kalau kita mendapatkan kontrakan satu bulannya 1.300.000 atau sebulannya 1.500.000, itu untuk mengenahi kita membuka warung sembako untuk modalnya, itu kembali lagi ke diri kita, mau ngisi warung kita itu berapa, mau memberikan modal untuk usaha kita itu untuk sembako kita itu berapa. 20 bisa teman-teman,
25 bisa, 30 bisa. Jadi ya tergantung dari kemampuan diri kita masing-masing ya teman-teman ya. Jadi kita nggak usah memaksakan. Kalau memang ada modalnya 20, ya 20. Jadi untuk membuat atau membuat isi warung kita itu tentunya kembali lagi ke kemampuan keuangan kita teman-teman ya. Kalau kita mendapatkan kontrakan yang bulanan dengan nominal 1.300.000 atau 1 juta, itu menurut saya untuk kita tinggal memikirkan untuk pengisian barangnya teman-teman. Kita catetin satu persatu apa saja yang harus disiapkan. Nah, jadi kalau kita mendapatkan kontrakan yang bulanan itu menurut saya lebih enak ya teman-teman ya. Karena modal yang seumpamanya kita membayar kontrakan yang tahunan itu bisa kita libaskan atau bisa kita timpakan ke barang ya, ke modal barang kita yang harus kita jual. Nah, kira-kira seperti itu. Dan untuk tetapi kalau kita mendapatkan kontrakan yang 1 tahunan, kita pikir kotor ya teman-teman ya. Kita mendapatkan kontrakan yang seharga 20 sampai 25 juta itu dalam 1 tahun ya teman-teman ya. Kan kadang ada ya teman-teman ya. Dikarenakan sekarang mencari kontrakan yang bulanan untuk membuka usaha itu ya gampang-gampang susah ya teman-teman. Ada pasti ada, cuman ya gampang-gampang susah lah. Kebanyakan sekarang itu kayaknya tahunan. Jadi kalau kita mendapatkan kontrakan yang tahunan 1 tahun itu nominalnya 20 sampai 25 juta, itu kan sudah kelihatan banget ya teman-teman ya. Untuk membuka usaha toko sembako itu pasti modalnya nyampe di atas 30, bahkan nyampe 50 teman-teman. Dikarenakan apa? Karena kan buat membayar kontrakan aja udah segitu kalau kita mendapatkan tahunan ya, 20 sampai 25. Belum lagi kalau kita isi barangnya. Kalau kita isi barangnya kurang lebih 20 atau 25, itu kan sudah mencapai hampir nominal 45 juta ya teman-teman ya. Nah, itu jadi untuk perbandingannya seperti itu teman-teman ya. Kalau kita mendapatkan kontrakan yang bulanan itu lebih enak untuk menyeting untuk pengisian barang kita, itu mau kita isi berapa, 10 juta atau 15 juta atau 20 juta, itu tentunya untuk modalnya lebih sedikit kalau kita mendapatkan kontrakan yang bulanan. Untuk tetapi kalau kita mendapatkan kontrakan yang tahunan itu untuk modalnya lebih besar teman-teman ya. Kalau kontrakan kan sudah sedikit saya jelaskan tadi ya teman-teman ya. Kalau kita mendapatkan kontrakan yang tahunan 20 sampai 25, nah, untuk ngisi barangnya itu kurang lebih berapa teman-teman ya. Kalau 15 juta untuk pengisian barangnya, kalau kita mendapatkan kontrakan 20 atau 25, itu pikir kotor ya 35 juta. Itu kalau isinya 15 juta loh teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memperkirakan sendiri ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Itu mengenai untuk modalnya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan sedikit bisa diterima untuk sedikit penjelasan dari saya ya teman-teman ya. Dan yang keempat adalah teman-teman, yang harus dipersiapkan adalah untuk perencanaan warung sembako itu. Kalau kita sudah sedikit menguasai warung sembako itu, cara pengelolaannya seperti ini, dan tempatnya kita sudah punya, dan modalnya sudah kita punya. Dan yang keempat adalah rak teman-teman. Jadi kita itu harus membuat rak teman-teman, untuk rak beras. Nah, untuk rak beras. Jadi sedikit berbagi ini teman-teman ya. Jadi kan beberapa waktu yang lalu itu saya bantuin teman saya yang sedang buka usaha baru, buka toko sembako ya teman-teman ya. Jadi sedikit saya menanyakan untuk raknya itu, beliau itu habis kurang lebih 3,5 juta ya teman-teman ya. 3,5 juta itu untuk raknya. Dan
raknya itu berbahan dasar beliau ini dari besi yang bolong-bolong. Itu memang lebih mahal sih teman-teman ya, dibandingkan dengan kayu reng ya teman-teman ya. Jadi untuk besi itu kalau nggak salah satu bijinya atau satu batangnya itu 68.000, itu 3 meter. Tetapi kalau kayu reng itu satu batangnya kan 4 meter, itu kan harganya kurang lebih 30 lah teman-teman, 30 sampai 40.000. Nah, jadi kalau sama besi itu selisihnya ya hampir 25.000. Jadi teman-teman bisa feeling dan bisa prediksi sendiri. Tapi menurut saya ya teman-teman ya, saran dari saya, kalau teman-teman mempunyai kenalan, saudara, apa teman yang mungkin ada bongkaran lah, kalau enggak ya tetangga kita yang mungkin sedang ada bongkaran, ada kayu reng, kaso, triplek, itu bisa kita manfaatkan teman-teman ya. Coro Jawa ini iso kita tembung. Nah iki dinggora, rengi dinggora, bayarilah piro. Nah, jadi kita itu memanfaatkan barang bekas teman-teman. Jadi kita itu membuat raknya dari bahan bekas. Meskipun barang bekas teman-teman, kalau kita setting, kalau kita membuatnya dengan benar-benar dengan bismillah, dengan hati ya teman-teman ya. Karena kan kita mau merintis wirausaha warung sembako ya. Kita membuatnya sedetail mungkin, serapi mungkin, meskipun enggak sebagus buatan tukang. Kalau kita itu membuatnya dengan hati-hati, dengan benar, dengan tulus, itu mungkin akan menghasilkan karya atau hasil yang luar biasa. Teman-teman bisa cobalah sendiri. Karena di sini pun ini teman-teman ya, di tempat saya pun ini jadi saya juga menggunakan barang bekas juga teman-teman ya. Jadi rak yang lama itu enggak saya buang teman-teman. Jadi rak yang lama itu ini terbuat dari bahan dasar kayu sama triplek. Jadi saya tidak menggunakan besi ya teman-teman ya. Ya mohon maaf karena juga keuangannya juga tidak memungkinkan. Jadi ya seadanya saja, yang penting tersusun rapi, tersusun ya, inilah warung ya. Jadi wujud warung lah cara gampangnya kayak ngono. Jadi saya kokang sendiri, alhamdulillah. Untuk alatnya ya sedikit-sedikit saya ada untuk gergaji palu dan juga paku itu juga ada. Dan pas pembuatan kemarin itu alhamdulillah ada salah satu dari pelanggan saya pas saya renovasi sendiri ya teman-teman ya. Jadi lagi ngapain Ri? Lagi bongkaran ini kayaknya. Beliau melontarkan percakapan seperti itu kepada saya. Pas saya itu maku, pas buat rak berasnya itu kan susah, keras banget ya, kasonya kan keras banget. Meskipun kaso lama itu teman-teman. Udah, itu aku punya alat Ri, mau pilih aja itu. Wah, pas aku kesana itu beneran teman-teman, ada alat bur, ada serutan, ada pemotong kayu ada. Dan pas yang saya butuhkan cuman burnya teman-teman. Jadi untuk membolong kaso dan kayunya itu, kayu reng itu. Jadi di saat proses pemakuan itu memudahkan lah teman-teman ya. Jadi kita tidak susah payah untuk makunya. Jadi pas kalau belum ada bur itu makunya bener-bener susah teman-teman. Bahkan ngolet sono, ngolet sini untuk pakunya. Nah, jadi menurut saya untuk rak itu kita bisa mencari bahan bekas. Kalau enggak ya beli ke material teman-teman ya. Kurang lebih teman saya itu waktu menggunakan campuran ya teman-teman ya, ada kayu reng dan juga ada besi, itu kurang lebih 3,5 juta lah. Jadi kalau kita ya itu pun menurut ruangannya ya teman-teman ya, tergantung ruangannya itu luas dan lebarnya berapa. Nah, jadi kalau ruangannya lebar itu tentunya kita membutuhkan rak yang lumayan luas juga. Tetapi kalau dengan modal yang pas-pasan, yang minim, kita bisa setting aja seadanya dulu teman-teman. Yang penting nomor satu adalah rak berasnya. Kita bikin rak berasnya itu bikin 3 kotak apa 4 kotak, syukur-syukur apa 6 kotak persegi 4 itu. Di bawahnya kita bikin laci, di bawahnya juga bisa buat tempat minyak, tempat telur dan lain sebagainya. Dan sebelah kirinya itu kalau ukurannya seperti ini loh teman-teman ya,
segi 4 ini Ki. Nah, jadi sebelah kiri dari rak beras itu kita bikin rak buat Indomie, buat kecap, buat rokok dan lain sebagainya. Dan di sebelah kanannya samping pintu itu kita bisa isi buat minuman, tumpukan-tumpukan barang yang lainnya. Dan untuk perencanaannya pun ya kurang lebih ya itu ya teman-teman ya, menurut pengalaman pribadi saya yang saya alami di sini. Dan tentunya jangan lupa selalu berdoa, mudah-mudahan minta sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperlancar usaha kita, warung sembako yang mulai kita rintis itu tentunya tidak luput dari doa kita ya teman-teman ya. Jangan lupa lah intinya selalu berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar, doa dan usaha. Jadi untuk perencanaannya untuk membuka usaha toko atau kios warung sembako itu kurang lebih ya seperti itu ya Kak Happy Walking. Dan untuk teman-teman semua mudah-mudahan sedikit bisa menginspirasi ya dari berbagi pengalaman dari yang saya alami dan yang saya jalani di sini. Dan tentunya untuk yang pertama adalah kita harus menguasai dulu warung sembako itu seluk-beluknya gimana. Dan yang kedua adalah tempat itu harus ada ya tentunya ya teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah modal, duitnya nggo blonjo ngisi warung. Dan yang ketiga adalah setting rak teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Dan yang terutama ya harus kita selalu berdoa, mudah-mudahan diperlancar usaha kita dengan niat baik. Mudah-mudahan usaha kita bisa langgeng, bisa lancar untuk selawase, bisa menafkahi keluarga kita, bisa membantu orang tua kita. Syukur-syukur ya teman-teman ya. Yang penting kita niat baik lah teman-teman. Kira-kira seperti itu untuk Kak Happy Walking dan untuk teman-teman semua. Cukup sekian untuk sharing mengenai perencanaan membuka kios warung sembako. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya, mohon dimaafkan. Sekedar sharing saja mengenai warung sembako. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya untuk teman-teman semua ya. Dan mungkin cukup sekian ya teman-teman ya untuk kesempatan kali ini. Disambung di lain waktu. Terima kasih sudah mampir di channel Ari Sembako. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.